Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau sungguh untuk bersuka cita Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, sukacitaku, Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam sukacitaku, Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Memuji nama-Mu, jiwaku
Salam jemaat HCC yang diberkati Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Bahkan semua pemirsa yang sedang menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh ini. Saya berharap dan saya berdoa kita semua mengalami kekuatan, perlindungan Tuhan, sehat dan diberkati Tuhan. Dan saya meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kebaikannya sempurna dalam hidup kita. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami sungguh meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, semua jemaat-Mu, semua kami Tuhan, Engkau berikan kami hikmat dan pengurapan sehingga kami memahami apa yang menjadi maunya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, landasan firman Tuhan sesuai dengan tema kita, salib Kristus mengubah hidup kita. Ini saya ambil dari kitab dari Rasul Petrus kepada orang Kristen yang tersebar di luar Palestina. Rasul Petrus menulis demikian, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Kutipan firman Tuhan di atas menegaskan kepada kita bahwa yang pertama, Yesus sudah mati di kayu salib karena menanggung dosa-dosa kita. Dosa kita telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Di salib itulah terjadi pertukaran di mana kita yang seharusnya dihukum, tetapi Yesus menanggungnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita yang mengaku percaya dan menerima Yesus, kita harus meninggalkan segala dosa-dosa lama kita dengan hidup baru di dalam Injil kebenaran. Kalau kita menjadi orang yang percaya, kita harus benar-benar meninggalkan segala dosa-dosa kita dan benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dosa dan segala pengaruhnya terhadap kita harus dimatikan, sebab gantinya kita hidup dalam kebenaran dan menjadi pelaku kebenaran seutuhnya, jemaat Tuhan. Ada jaminan bahwa oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib, kita pasti disembuhkan oleh Tuhan secara sempurna, baik fisik maupun rohani. Perubahan apa yang harus kita alami tentang salib Kristus, di mana Yesus telah menyatakan dirinya lewat karya salib Kristus. Ketika kita dihadapkan dengan Yesus dan karya salibnya, maka jemaat Tuhan akan mengalami pembebasan, akan mengalami pendamaian, akan mengalami kesembuhan. Salib Kristus membebaskan kita. Salib Kristus membuat kita berdamai dengan Tuhan. Salib Kristus membuat kita mengalami kesembuhan. Itulah yang menjadi perubahan dalam hidup kita. Kalau kita menghidupi kebenaran itu, dan kalau kita percaya kepada Yesus. Jemaat Tuhan, apa yang menjadi pembelajaran kita? Perubahan pertama yang terjadi ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus adalah perubahan status. Ini luar biasa. Perubahan status. Paulus menyebutnya dengan istilah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Perubahan status terjadi dari seorang yang berdosa menjadi orang yang benar. Kita yang semula musuh Allah karena dosa, kini oleh darah Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Boleh renungkan jemaat Tuhan, siapa kita hari ini? Siapa sebenarnya kita hari ini? Tetapi karena kematian Kristus, kita diubah status. Kita dahulunya tidak dianggap. Kita dahulunya adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi oleh darah Kristus telah melayakkan kita sehingga kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang menjadi perubahan dalam hidup kita. Kita yang tadinya mengalami kematian secara rohani, dan mungkin kita menuju kepada kematian kekal. Oleh salib Yesus, kita mengalami hidup yang kekal.
Kita dipindahkan, saudara yang dikasih Tuhan, dari kerajaan maut kepada kehidupan yang kekal. Yohanes 5 ayat 24. Paulus mengalaminya pada saat bertemu dengan Tuhan sendiri. Pada saat itu di pintu gerbang kota Damsyik. Paulus mengalami perubahan di saat ia berjumpa dengan Kristus. Saya percaya di saat jemaat Tuhan, bahkan pemirsa yang sedang menyaksikan siaran ini, di saat engkau berjumpa dengan Yesus, maka Yesus itu akan mengubah hidupmu. Salib akan mengubah pribadimu dan mengubah statusmu. Yang pelajaran kedua yang terjadi adalah perubahan perilaku. Alkitab katakan bahwa perubahan perilaku ini diawali oleh adanya perubahan pikiran yang Paulus sebut sebagai pembaharuan budi. Perubahan ini menyebabkan adanya perubahan pada karakter, sikap, dan perbuatan kita. Perubahan perilaku terjadi secara bertahap sebagai suatu proses. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan jemaat Tuhan, kalau kita benar-benar memahami tentang salib Kristus, kita mempercayai Yesus, maka perubahan itu akan terjadi dalam perilaku kita. Alkitab menyebutnya dengan istilah pengudusan. Paulus tegaskan, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Orang yang percaya kepada Kristus benar-benar telah meninggalkan kehidupan lama. Dan ini terjadi sesuatu proses, kita tidak akan mudah meninggalkan satu kaligus, tetapi ada suatu proses yang harus kita jalani. Alkitab katakan terus-menerus harus ada perubahan dalam hidup kita. Rasul Paulus sangat antusias, terinspirasi, dan termotivasi oleh karya Kristus. Sehingga pemberitaan Injil menjadi cara hidupnya. Orang yang mengerti akan hal ini, maka ia tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan kebenaran karena itu akan menjadi gaya hidupnya seperti Rasul Paulus. Dan dengan tegas dia mengatakan, celakalah dia kalau aku tidak memberitakan Injil. Artinya sangat celaka kita kalau kita tidak menyampaikan kebenaran kepada orang lain yang seharusnya menerimanya. Harus diperhatikan, ada harga yang harus kita bayar dalam memikul salib. Ada harga yang harus kita bayar dalam memikul salib Kristus. Tidak sedikit harga yang harus kita bayar dalam bentuk penderitaan. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yang dialami oleh setiap kita dalam memenuhi panggilannya. Setiap jemaat Tuhan punya salib tersendiri. Bahkan saya pun punya salib tersendiri. Di mana saya beberapa hari lalu, di bulan Agustus, adalah sesuatu bulan yang buat saya sangat memilukan. Ya, membuat saya bersedih sekeluarga karena kami kehilangan anak kami. Tapi saya tahu bahwa itulah salib bagi saya. Dan salib itulah hari ini dengan kejadian itu mengubah pola pikir saya, mengubah mindset saya bahwa semua Tuhan telah lakukan berdasarkan kedaulatannya. Saya percaya salib itu semua akan terlewatkan asal kita tetap setia dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa salib Kristus sungguh mampu merubah seseorang yang hilang pengharapan menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, lingkungan kita, dan bagi dunia. Saya ulangi, harus kita bersyukur bahwa salib Kristus sungguh mampu merubah seseorang yang hilang pengharapan menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri, lingkungan kita, dan bagi dunia. Sebab salib Kristus dan kuasa kebangkitannya mengubah pula hati kita. Hidup kita menjadi baru. Saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan jemaat Tuhan, apapun salib yang kita sedang pikul hari ini, yang sedang kita jalani hari ini, tetaplah setia dengan Tuhan. Tetaplah berpengharapan dengan Tuhan.
Salib tidak akan pernah mengecewakan kita. Tetapi salib akan membuat kita bangga. Sebab Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Masalah apa yang kita hadapi hari ini? Persoalan apa yang kita hadapi hari ini? Satu hal yang kita ketahui, Tuhan telah melakukan semuanya sampai selesai, sampai tuntas. Dan saya percaya pun Tuhan akan melakukan setuntas-tuntasnya semua apa yang kita hadapi. Sehingga kita semua memperoleh kemenangan, memperoleh berkat di dalam Yesus Kristus. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami bersyukur di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kebenaran-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa benar hanya salib itu yang bisa merubah kehidupan kami, merubah pola pikir kami, merubah pribadi kami menjadi benar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah salib itu Tuhan tetap kuat dalam kehidupan kami. Dan Engkau Allah Roh Kudus memampukan kami untuk menjalani hari-hari ini. Menjalani hari-hari ini. Sebab kami sungguh sadar bahwa kami tidak mampu menjalaninya tanpa Tuhan. Kami percaya Tuhan, siapapun jemaat yang mengalami hari ini, mengalami persoalan, mengalami masalah hari ini, mungkin begitu berat hari ini Tuhan. Tapi kami yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sempurna Engkau dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada di setiap masalah kami. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ini doa syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.